Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net semua, khususnya buat teman-teman peserta belajar composting online batch ke-24. Di sini ada Kak Ari, Kak Christine, Kak Irma, Kak Lipi, dan Kak Ratu ya, atau Kak Ruri kalau di sini saya tempat mencatat namanya. Terima kasih sudah hadir dan sudah berkenan mengikuti program belajar composting online sampai selesai ya, sampai ke 7 waktunya. Aplaus dulu buat teman-teman semua untuk segenap semangat belajarnya, untuk niatan ingin memperdalam ilmu-ilmu tentang composting, karena saya melihat di antara teman-teman yang hadir yang mengikuti program di belajar composting online batch ke-24 ini adalah teman-teman yang sudah praktisi di antaranya, yang sudah punya ketergerakan untuk melakukan proses composting dan sudah melakukan, bahkan ada yang magot apa segala macam. Wah, ini sudah ada yang datang, saya dulu. Oke, kita ajak teman-teman untuk hadir dulu. Di sini ada atas nama Kak Milvi Satria. Wah, ini Kak siapa ini yang ada di balik nama ini? Coba kita cek dulu. Halo, halo. Masih connecting ke audionya. Oke, teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih saya mengucapkan kepada sahabat semua yang sudah hadir di belajar composting batch ke-24 untuk semangatnya, untuk katakanlah niatannya, untuk kemudian memperbanyak informasi seputar composting. Oke, selamat malam Kak Milvi. Kak Milvi ini atas nama siapa berarti yang di grup ini ya? Halo Kak, selamat malam. Dengan Kak siapa Kak ini? Kak Milvi? Coba nanti Kak Milvi mohon bantuannya diganti ya, atau di rename namanya dengan nama yang ada di grup, biar saya menyapanya enak. Apakah Kakak atas nama Kak Ari, atau atas nama Kak Christine, Kak Irma, Kak Lipi, atau Kak Ratu? Silakan disampaikan di kolom chatting juga boleh. Kalau kemudian mungkin suasana masih belum memungkinkan untuk open camp itu tidak apa-apa. Sahabat semua, malam hari ini adalah agendanya full Zoom. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya mengikuti dan mendampingi beberapa pelatihan, memang peserta-peserta pelatihan itu macam-macam ya. Ada yang kemudian nyaman dengan model keluar, ada yang kemudian nyamannya dengan model full Zoom begini, ada yang kemudian nanti nyamannya pakai e-book, atau kemudian udah nanti nonton videonya nanti. Jadi saya memang memberikan sebuah modul yang terbuka, yang kemudian saya berharap teman-teman bisa belajar secara optimal dengan caranya masing-masing gitu ya. Nah, silakan ya nanti Kak Livi Satria untuk kemudian nanti ditulis saja di kolom chatting kalau ada yang mau ditanyakan, atau kalau nanti ada bisa kesempatan open mic saja untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diceritakan seputar proses composting yang sudah dilakukan, atau mungkin ada yang mau dibahas mengenai materi-materi yang sudah ada di keluar maupun nanti yang ada di slide. Silakan disampaikan. Oke, saya share screen dulu untuk kemudian kita mulai agenda full Zoom kita malam hari ini. Oke. Kemana ini? Resume share. Sebentar. Oke. Share screen. Review. Share. Oh, oke. Sebentar dulu. Sepertinya saya harus... Sebentar. Saya tutup dulu. Baru ini saya cek. Oke, sudah di sini. Bisa kita share screen. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya teman-teman semua. Oke, jadi ini dengan Kak siapa ini? Boleh dituliskan di kolom chatting mungkin Kak? Wah, itu sudah bersama anaknya yang menyimak ya. Oke, sekarang kita semoga sudah kelihatan gambarnya. Mari kita simak bersama. Jadi ini adalah pembungkusan ya. Jadi kalau di judulnya pelatihannya kan atau e-booknya nanti adalah 8 langkah mudah. Ini 8 langkah mudah, keluarnya cuma 7. Nah, 8-nya akan saya buka di sini. Ya, jadi mari kita mulai full Zoom hari ini. Ya, ini adalah saya izin perkenalkan diri, saya Wahyu Andito. Saya tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Saya adalah ayah dari 2 anak homeschooling, seorang urban farmer, digital marketer, dan juga konsultan dan edukator gaya hidup sehat. Saya ayah dari 2 anak homeschooling dan praktisi composting sejak tahun 2014. Dan bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan juga komposter di rumahnya. Gitu ya. Jadi
Saya juga melakukan sharing-sharing tidak hanya secara personal, tapi juga bersyukur diundang ke beberapa instansi, ke TNI, kejaksaan, sekolahan, pernah di PLN juga, lalu kemudian di beberapa perusahaan untuk membantu program CSR dari teman-teman di sana, lalu kemudian yang di salah satu juga kegiatannya CSR juga, dan tidak hanya di sekitaran Jabodetabek, tapi juga sempat sampai ke luar kota, sempat sampai ke Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, di Banten, di bulan-bulan terakhir ini sempat ke Nusa Tenggara Barat, lalu kemudian sempat bergabung dengan teman-teman di Karangasem di Bali, bersama Bakti BUMN, lalu kemudian yang paling terakhir itu adalah pelatihan vokasi pengolahan sampah di Purwakarta dan Bekasi. Dan tidak hanya secara langsung live, tapi juga secara online, apalagi waktu masa pandemi kemarin, banyak sekali ketertarikan orang-orang untuk kemudian melakukan proses composting maupun urban farming di rumahnya karena banyak waktu di rumah ya, banyak work from home dan sebagainya. Dan tidak hanya yang secara online itu pun juga berkolaborasi dengan teman-teman dari universitas. Nah, kita masuk ke materi. Ada 8 langkah mudah, teman-teman semua. Jadi kita sudah belajar 7 langkahnya, kita akan belajar langkah yang terakhir, yaitu langkah pertama tentu tentang mindset. Nah, ini kalau bisa dibilang ini adalah 95%-nya. Ya, alasan yang perlu teman-teman temukan kenapa perlu melakukan proses composting. Karena nanti langkah kedua sampai ke-8 itu betul-betul adalah teknis, ya, sesuatu yang sangat bisa dilakukan dan pasti akan bisa dilakukan secara berulang dengan catatan teman-teman punya yang nomor 1 ini dulu. Mindsetnya apa? Nah, saya tentu teman-teman mungkin beberapa sudah membagi atau mungkin yang belum berbagi tugas untuk di kelompok pertamanya bisa jadi sudah memilikinya juga. Nah, ini yang sebetulnya saya ingin dapatkan. Nah, di kesempatan ini saya ingin berbagi apa sih alasan saya. Ya, alasan saya ingin melakukan proses composting terus sejak 8 tahun sampai hari ini saya kok masih melakukan. Salah satunya ini teman-teman. Karena bayangkan sampai per hari ini, dan ini pasti datanya bisa jadi jauh lebih besar, yaitu ini aja tahun 2019 sudah ada 175.000 ton sampah per hari. Ya, teman-teman semua, itu per hari yang kemudian dihasilkan di Indonesia. Nah, bayangkan kalau modelnya dumping terus seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi, teman-teman? Bisa jadi kan kemudian TPA-nya akan tidak bisa menampung lagi, dan ini bukan teori. Ya, TPA yang sudah tertutup, menutup, tidak bisa menampung, itu bukan teori. TPA yang kemudian longsor kemarin, kalau saya habis naikkan di video YouTube saya, merespon tentang longsornya TPA di Cipayung karena hujan deras, hingga jalannya tergenang, penuh plastik dan sebagainya. Terus kita mau sampai kapan gitu ya menunggu? Apakah harus menunggu sampai TPA benar-benar tutup sehingga kita tidak bisa membuang sampah lagi atau sampah kita tidak diambil misalnya? Jangan sampai kemudian itu terjadi dan kita tidak siap. Karena bisa saja itu terjadi loh teman-teman semua kalau kita tidak segera merubah pola persampahan kita. Nah, kenapa saya melakukan proses composting? Karena saya percaya berdasarkan pengalaman saya melihat betul bagaimana sampah-sampah yang menumpuk di foto itu nih, teman-teman semua yang ada di foto ini, itu semua menjadi sampah ketika tercampur antara yang organik dan yang anorganik. Di balik plastik-plastik itu tuh ada sisa sayuran, sisa makanan, kulit buah, dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau kulit buahnya terpisah, sisa sayurnya terpisah, plastiknya tetap kering, kertasnya tetap kering, itu semua bisa dimanfaatkan kembali. Ya, kertasnya, kardusnya, plastiknya, semuanya ada jalan untuk dia bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi ketika tercampur, dah selesai, sampah itu. Dan itu yang jadi masalah sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan program belajar composting online ini kita semua tergerak untuk kemudian mau melakukan sebuah upaya yang kemudian diharapkan bisa membantu mengurangi, tidak lagi membuang sampah ke TPA, setidaknya sudah tidak sebanyak biasanya. Dengan cara apa? Kita pilah organik kita dari rumah. Nah, apa solusinya? Ya, solusinya composting yang kita sedang pelajari bersama, yaitu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Di sini ya, karena teman-teman semua sudah pernah mencoba atau sudah mulai merasakan 40-80% itu tumpukan sampah betul-betul bisa dikurangi, teman-teman semua. Ya, begitu melakukan proses composting. Karena setiap sampah terpilah jadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan jadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampah saya sederhanakan dulu aja ya, teman-teman semua, jadi bagi dua, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Udah itu aja dulu kita bagi dua. Ya, contoh yang organik semua yang berbahan katakanlah dari hewani dan tumbuhan nabati, semua adalah masuk ke dalam kategori organik. Selain itu, masuknya anorganik. Nah, biasanya pertanyaannya ada di sini nih, di kertas.
Ada yang bertanya, kalau kertas itu gimana Mas? Apakah kertas itu termasuk sampah anorganik? Karena kan dia berasal dari pohon gitu ya. Nah, saya tanya lagi. Pertanyaannya adalah yang disebut sebagai sampah organik atau sampah yang mudah terurai, dia itu tidak perlu hitungan lama untuk kemudian dia menyusut dan berkurang ukuran. Misalnya kita beli daun pisang gitu ya, daun pisang kita tinggalkan dalam waktu 3 hari dia akan menyusut, akan menjadi bentuknya jadi berkurang, jadi mengecil. Nah itulah sebuah contoh dari sampah organik. Nah kalau kertas gimana kira-kira? Kita tinggalkan selama 3 hari masih bentuk kertas, masih jelas. 1 bulan masih bentuk kertas, 1 tahun masih bentuk kertas. Artinya apa? Dia tidak mudah terurai. Itulah termasuk kategori sampah anorganik. Itu ya teman-teman semua ya. Nah, prinsip 3R teman-teman, saya ingin mengajak sahabat semua untuk kemudian sebelum kita masuk ke composting, kita utamakan dulu 3R-nya. Ya, sebelum kita masuk ke fase recycle atau katakanlah composting itu kan masuk di fase recycle ya. Tapi kita coba 3R dulu, kita kurangin dulu di mana reduce ini menjadi pengurangan yang paling penting. Jadi bagaimana caranya di dalam keseharian kita mencoba mengurangi penghasilan kemasan kita, sampah kita, ya yang bisa saya ajak untuk sampai hari ini adalah yang saya masih coba lakukan sampai hari ini, gimana caranya kalau berbelanja di pasar itu saya tidak lagi menggunakan kantong plastik, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya basah, ya teman-teman semua. Jadi basah itu gimana maksudnya? Jadi misalnya katakanlah, misalnya kita beli apa sih sesuatu yang kalau dikantongin plastik pasti plastiknya kita buang. Apa misalnya? Ayam gitu ya, daging, ikan misalnya, atau kemudian tahu gitu. Kan kalau misalnya kita beli ke pasar tahunya di dalam plastik, plastiknya pasti nggak akan dipakai lagi kan. Demikian pula untuk daging dan ikan. Nah, untuk bahan-bahan yang seperti itu, yuk kita mulai menggunakan wadah yang bisa dicuci kembali, gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya coba lakukan setiap belanja ke pasar, ngurangin aja. Jadi niatnya tuh betul-betul mengurangi gitu. Ngurangin pemakaian plastik, andai kata dikasih plastik, saya usahakan dapat yang kering sehingga saya bisa pakai lagi. Jadi reuse yang pertama sampai, lalu kemudian baru kita coba reuse. Setelah sudah selesai, sudah tidak bisa reuse lagi, baru kita recycle. Nah disitulah baru perannya composting, bank sampah dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jadi setelah sampah kering dipilah, bisa dimasuk ke bank sampah, lalu kemudian masuk ke penampungan sampah kering, diberikan ke pemulung dan sebagainya. Nah, oke. Dan next-nya adalah, tentang bank sampah tentu teman-teman nanti bisa elaborasi sendiri apakah sudah ada bank sampah di sekitar tempat tinggal teman-teman. Itu sangat bermanfaat untuk bisa menampung ya sampah-sampah anorganik kita, khususnya mungkin kardus, kertas, dan sebagainya. Nah, sebetulnya di zaman sekarang, bersyukur dengan adanya teknologi, ada aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah. Ini salah satu favorit saya, yaitu siklus refill, yang kemudian kita bisa isi ulang katakanlah consumables kita, seperti minyak goreng, sabun cuci piring, sabun cuci buat mesin cuci dan sebagainya, dengan wadah yang kita punya gitu. Jadi kita belinya isinya doang, nggak pakai wadahnya, kan udah ngurangin gitu lumayan. Dan kalau ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mengambil sampah-sampah anorganik kita. Nah, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Dan langkah kedua, mari kita siapkan 2 tempat sampah ya. 2 tempat sampah ini menjadi sebuah hal yang kita perlu lakukan di pull-up yang kedua. Dan dari semua perjalanan di pull-up kedua, ada yang ngejapri saya gambar ini gitu ya. Tidak disampaikan di grup, tapi disampaikan dikatakanlah secara japri. Ini adalah sebuah contoh dari langkah kedua, siapkan 2 tempat sampah. Ini adalah sebuah langkah yang amat sangat baik ya. Jadi sampahnya ditaruh di situ, lalu kemudian yang anorganiknya di tempat yang lain. Udah itu saja sudah sangat baik teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu contoh yang paling sederhana dan sangat bagus ya, karena sudah awalnya dari situ, nextnya kita sudah bisa pikirkan ya, begitu teman-teman semua. Lalu yang langkah ketiga, kita tentukan metode compostingnya. Nah, saya minta teman-teman sudah menentukan metode. Di sini belum ada yang menyetorkan fotonya, jadi masih kosong. Sekali lagi, metodenya itu silakan teman-teman bisa pilih. Ada lubang organik, biopori, komposter, bisa kompos pot juga, atau dengan ekoenzim. Ya, silakan kemudian, atau kemudian teman-teman punya metode yang lain mungkin yang lebih memungkinkan dan sebagainya, silakan disampaikan. Dan intinya gimana caranya sampah organik yang kita punya itu nggak kebuang ke TPA, tapi kita olah sendiri. Gitu ya. Oke, langkah keempat, kita membuat mol, yaitu mikroorganisme lokal dari air beras dan gula. Dan ya teman-teman masih belum ada yang menyetorkan gambarnya. Intinya
MOL ini akan membantu proses pengomposan lebih cepat karena kita akan memberikan bakteri di dalam kompos yang kita akan olah gitu, karena yang akan mengolah si komposnya itu adalah si bakteri ini. Jadi kita memberikan armada, memberikan save yang banyak supaya kemudian proses compostingnya jadi lebih cepat. Nah, langkah kelima itu menyiapkan penggembur, teman-teman. Dan di sini teman-teman juga kebetulan belum ada yang menyetorkan foto apapun. Saya lagi, penggembur adalah sebuah benda organik atau bahan organik yang bisa menyerap air. Misalnya apa? Serbuk gergaji, serbuk gosok, atau kemudian ada daun kering, tapi asal sudah diremas dia hancur, bisa menyerap air, sekam bakar, dan sebagainya bisa. Ya, bisa dijadikan penggembur. Dan next-nya adalah mencacah sampah, teman-teman semua. Ini sebuah langkah yang terlihatnya sederhana, tetapi ketika ini dilakukan, proses compostingnya akan jadi lebih cepat. Ya, lebih cepat terurai, mau dengan metode yang manapun, mau yang lubang organik, biopori dan sebagainya, ketika dia tercacah maka dia akan bisa terurai lebih banyak. Dan ya teman-teman masih juga belum menyetorkan fotonya, langkah ketujuh ya udah ngompos lah kita ya, dengan menggunakan teori atau ilmu yang dari KUAP 1 sampai KUAP ke-6, yang ketujuh kita silakan mengompos dengan metode yang teman-teman punya. Inspirasinya sudah saya sharekan di YouTube, silakan nanti disampaikan dipelajari dan silakan disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan dalam prosesnya. Jadi kalau ini layarnya kosong memang karena di dalam grup WhatsApp belum ada yang menyetorkan, ya nggak apa-apa teman-teman semua. Setiap dari kita kan, apalagi kita udah nggak pandemi nih, apa bisa dibilang katakanlah ini mungkin program belajar composting saya setelah masa pandemi ini sudah mulai sangat longgar gitu ya di Indonesia ya. Jadi mungkin biasanya tadinya teman-teman bisa banyak setor foto karena lebih banyak waktu di rumah, kayaknya teman-teman ketika saya lihat responnya mungkin justru lagi sibuk-sibuknya di luar. Nggak apa-apa teman-teman semua, ini kan menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tambahan ilmu yang bisa bermanfaat. Oke, saya sedikit cerita mengenai apa yang saya alami. Jadi saya berawalnya pun juga dari composting, teman-teman. Ini kejadian tahun 2014 yang lalu, 8 tahun yang lalu mentor saya Mbak Wildayanti datang ke rumah membawakan komposter saya itu yang warna hijau itu. Komposter saya warna hijau yang kalau di video-video terbaru saya masih ada, masih saya pakai, itu yang kemudian mengolah sampah saya sejak 8 tahun yang lalu, teman-teman semua ya. Jadi beliau datang memenuhi kegelisahan saya yang udah sebel banget sama tempat sampah saya sendiri, karena ada pemulung yang cari rezeki di sana, tapi karena sampah saya tercampur yang organik sama anorganiknya, jadi mereka ngeberantakin doang gitu, sehingga kemudian malah jadi berantakan dan jadi bau. Itu yang kemudian saya coba bereskan hampir setiap hari. Dan akhirnya beliau datang membawa komposter, disinilah saya mulai ngompos sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, saya lakukan sama teman-teman, saya mencacah sampah, bisa pakai talenan, bisa pakai gunting, lalu kemudian memberikan mikroba, pada saat itu bentuknya bubuk, tapi kemudian saya lihat, oh ternyata pakai air beras dan gula bisa, lalu kemudian juga kasih penggembur, waktu itu saya pakai semacam abu gosok seperti itu, dan ya udah saya masukkan ke dalam komposter, dan beneran loh teman-teman, bisa dipanen dalam usia 10-14 hari dengan catatan kelembapannya terjaga ya. Jadi kelembapan terjaga, penggembur itu jadi sebuah faktor yang sangat penting apabila Anda ngompos dalam bentuk komposter seperti ini. Dan akhirnya dapat pupuk cair nih teman-teman semua. Saya dapat pupuk cair, dan pupuk cairnya ini yang kemudian saya botolin lah kurang lebih seperti itu, dan ini yang kemudian mengundang teman-teman untuk kemudian datang dan pengen nyoba gitu, pengen coba pupuk hasil sampah saya gitu ya. Ini yang kemudian saya coba kemas, dengan akhirnya saya coba semprotkan ke tanaman saya dan perbandingan 1:3 atau sampai 1:10. Panen pupuk padatnya juga tentu dapat ya. Jadi, nah kalau saya panennya nunggu penuh teman-teman semua. Jadi kalau si komposternya sudah mulai penuh, saya baru ambil dari bawah, nanti dia turun lagi seperti itu. Jadi first in first out di komposter saya. Nah, ekoenzim juga menjadi sebuah hal yang menarik yang baru saya lakukan sekitar 2 tahun terakhir ini. Tentu ada rumusnya ya, ada resepnya ya. Ada kulit buahnya sekian gram, gula merahnya sekian gram, airnya sekian gram. Itu 1:3:10 ini yang kemudian bisa di-expand atau disesuaikan dengan wadahnya. Misalnya teman-teman mau bikin ekoenzimnya di jerigen gitu ya, udah berarti kalau airnya katakanlah jangan di full 5.000 liter ya, jadi mungkin dibikin 3.500, tinggal dikali 7 aja semuanya angka di sini. Jadi bisa gula merahnya 350 gram, maka kulit buahnya sekitar 1 kilo misalnya, bisa dibuat seperti itu. Nah, ini dia. Langkah ke-8-nya adalah yang ulangi lagi proses composting. Jadi setelah 1-7 kita berjalan, maka di langkah ke-8 kita ulangi lagi semuanya dari awal, dan itu menjadi sebuah siklus yang akan teman-teman lakukan seumur hidup teman-teman semua. Selama teman-teman masih melakukan proses
composting atau teman-teman masih menghasilkan sampah organik. Maka lakukan itu secara terus-menerus. Kalau saya mengatakan ya kita terus melakukan composting sampai suatu hari tubuh kita akan dikompos oleh alam ini ya dengan cara apapun, bisa dikubur, bisa kemudian mungkin dikremasi dan sebagainya. Di beberapa tempat bahkan ditaruh di gua gitu ya, dibiarkan membusuk di sana, atau ada yang taruh di gunung biar dimakan burung di sana. Apapun caranya, suatu hari jasad kita akan dikompos juga kan. Nah, sebelum kita kembali ke dikompos, yuk kita melakukan proses composting untuk menjaga lingkungan kita. Begitu teman-teman semua. Nah, karena punya pupuk cair, punya pupuk padat, akhirnya saya memanfaatkan untuk berkebun di tanah sebelah yang sekarang udah dibangun oleh yang punya. Ini saya manfaatkan waktu itu buat berkebun, saya bikin raised bed, ya udah panen-panen sendiri, dan semuanya ini saya lakukan tanpa tambahan pupuk lagi dari sumber lain. Betul-betul pakai sampah organik saya. Ya, sisa pupuk cairnya, pupuk padatnya betul-betul dari sampah organik saya, dan itu yang betul-betul saya coba terapkan dan ternyata berhasil, bernutrisi dan bisa menghasilkan. Dan ya kalau misalnya saya beli di tukang tanaman lebih ke media tanamnya aja, tapi yang ini bahan-bahannya, sampahnya segala macam itu semuanya diputar lagi dan menjadi sesuatu yang bisa kami makan kembali. Dan tidak hanya model yang luas seperti itu, pakai polybag juga bisa gitu ya. Jadi saya menanam selada, sawi dan sebagainya, dan ya tentu setelah aneka tanaman kami coba tanam, ya tentu ada waktunya kita kemudian menikmati hasilnya, kita panen dan sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kita ketika melakukan proses composting itu bukan hanya, saya ingin mengajak teman-teman semua melihat bahwa ketika kita melakukan proses composting itu bukan hanya untuk hari ini saja atau 2-3 hari ke depan saja, tapi kita melakukannya betul-betul untuk masa depan bumi kita, di mana yang mungkin, yang niscaya, yang tinggal setelah kita ya anak cucu kita, orang lain setelah kita, itulah yang akan tinggal di bumi ini. Dan siapa sih yang mau tinggal di bumi yang kotor? Karena kita tidak bisa menjaga tubuh yang sehat kalau bumi tempat tinggal kita pun tidak kita jaga kesehatannya. Salah satunya dengan cara composting seperti ini. Oke, begitu teman-teman semua. Sekali lagi ini media-media sosial saya, silakan dicatat, disimpan kalau dibutuhkan. Ini ada nomor WhatsApp saya, ada Facebook saya, Instagram, YouTube, TikTok, dan katakanlah di website saya. Silakan untuk kemudian teman-teman monggo mampir, monggo kemudian katakanlah kalau mau komen atau ada yang mau ditanyakan setelah full Zoom ini, maka kita masih punya waktu sekitar 4 minggu ke depan untuk teman-teman bisa berbagi apa yang keseruan yang sedang teman-teman rasakan di dalam proses composting setelah menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi saya masih akan memberikan waktu selama sebulan kebersamaan. Setelah itu silahkan teman-teman, misalkan mau berlanjut katakanlah berinteraksi, silahkan langsung japri saya melalui media-media sosial saya yang berikut ini. Gitu ya teman-teman semua. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Silahkan mari kita diskusi. Mumpung kita masih ada waktu, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir dan sudah menyimak. Dan nah, sudah ada satu teman kita nih malam hari ini. Selamat malam, Mas. Halo, bisa open mic? Cek, cek. Cek, cek. Oke, sudah kedengeran? Ya, dengan Mas siapa ini berarti? Saya Lipi, Pak. Oh, Mas Lipi, siap. Dari Bandung ini yang sudah praktek. Bandung. Ini ya berarti ya, luar biasa. Gimana jadi cerita magotnya itu nih sekarang? Kalau magot sih kendalanya dari sampah organiknya, Mas Wahyu. Oke. Jadi ketika kita akan memperbesar volume, itu sampah organiknya kita, meskipun sampah itu gratis ya, tetap ada biaya operasional kan untuk mengambil, untuk ini, untuk memperbanyak volume kan harus ada kendaraan, harus ada ini. Sedangkan regulasi di kita kan belum mendukung ke arah ke sana. Jadi tidak ada perda atau perdes yang mewajibkan warga atau misalkan skala RT RW untuk memilah sampah. Akhirnya kan kendalanya tetap di pemilahan ya Kang Wahyu ya. Karena dari sisi pemilahan biasanya kalau kita tidak dipilah di rumah, berarti kita harus pilah sendiri. Ketika memilah itu kan untuk satu, misalnya 10 kilo sampah dipilah, yang sudah tercampur itu kan membutuhkan waktu. Yes, benar banget. Dan itu ongkos kerjanya mahal dibandingkan dengan hasil yang kita dapat. Misalkan kalau kita kejar targetnya anorganik,
Selain organiknya, untuk dapat 1 kilo kresek misalnya atau sampah plastik itu kan berapa jam untuk dapat segitu. Betul. Sedangkan nominal rupiahnya kecil. Bener banget. Dan untuk penggajian pasti lebih kecil gitu. Ya. Akhirnya kita bergabung sama rekan-rekan semua di PPM Magot Nusantara mendesak kepada pemerintah untuk melakukan regulasi. Regulasi ada penekanan, ada kerjasama lah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, skala RT RW untuk sama-sama memilah sampah. Ya. Cuman itu banyak kendala yang memang mungkin kalau menurut saya di Kabupaten Bandung khususnya ketika berbicara sampah pasti ada kalau masalah sampah ini terselesaikan dengan dipilah, otomatis kan terselesaikan atau dengan composting atau dengan magot entah dengan apapun bisa dimanfaatkan. Pasti selesai. Begitu terpilah pasti bisa selesai. Pasti selesai. Dan otomatis kan akan banyak profesi yang akan hilang. Pemasukan negara yang dipangkas. Akhirnya banyak orang-orang yang merasa rugi ketika sampah ini terselesaikan. Sedangkan orang-orang seperti kita yang mencintai lingkungan membutuhkan sampah organik itu untuk menghijaukan bumi kembali kan. Kalau cerita mengenai Magot mungkin terkendala di sampah gitu. Ada beberapa perusahaan pun yang tidak peduli gitu, kita tahu rumah makan yang tidak peduli ketika kita mau ambil organiknya ya ambil aja gitu. Tapi dengan kondisi yang sudah tercampur susah lah untuk gitu. Jadi memang program Rumah Hijau Net ini bagus Kang Wahyu, jadi menimbulkan kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Dan meskipun Kang Wahyu dan beberapa orang kita hanya mungkin 0% di Indonesia yang peduli seperti ini. Tapi ketika kita bergerak, ketika kita melakukan hal yang dari rumah, gitu, hal yang kecil meskipun itu dari rumah, insya Allah gitu sebelum dilakukan juga niatnya juga sudah dicatat sama malaikat gitu sebagai amalan ibadah. Amin. Nah mengenai ini Kang Wahyu composting mungkin saya pun belum pernah ya, cuman beberapa kali mendengar. Kayaknya udah pakar kayaknya kelihatannya. belum pernah. Jadi wujudnya komposternya juga saya belum pernah lihat secara langsung ya, baru lewat YouTube, lewat apa gini, tapi saya belum pernah praktek secara langsung. Karena memang kebutuhan kalau mengurai sampah organik itu kan kalau bisa ya seperti konsepnya Kang Wahyu gitu. Harus diselesaikan dari rumah masing-masing. Jadi jangan dikirim ke bank sampah, TPS 3R atau misalkan ujung-ujungnya ke TPA gitu kan. Selesaikan di rumah masing-masing minimal dengan composting lah. Kalau misalkan dengan Magot kan harus ada kecintaan terhadap ternak lah minimal gitu, punya ayam, punya bebek, punya ikan, jadi aplikasinya ke situ. Betul. Tapi kalau composting kira-kira menurut saya sih ibu-ibu juga yang nggak suka ternak, nggak suka yang geli dengan ulat atau magot gitu kan. Bisa untuk melakukan composting ini. Tinggal membangun kesadaran dari kitanya gitu, dari masyarakatnya dengan langkah-langkah kecil seperti Kang Wahyu. Kalau dinilai dari rupiah nih Kang Wahyu, saya mau nanya ke Kang Wahyu, selama 8 tahun menjalankan composting, apa yang Kang Wahyu rasakan misalkan dari sisi value atau dari sisi benefit, dari sisi keuangan gitu, yang pengen saya tahu gitu. Itu pertanyaan awal aja, itu aja dulu. Dari hasil compostingnya ya? Dari hasil compostingnya. Jujur aja kalau saya boleh menjujurkan diri, sebetulnya selama 8 tahun saya melakukan proses composting ini, saya memang tidak berfokus di dalam hasilnya. Maksudnya hasil dari composting itu sendiri. Yang saya dapat ya, artinya saya dapat pupuk padatnya, saya dapat pupuk cairnya. Dan kalau misalnya mau dihitung nominal, sebetulnya amat sangat kecil sekali. Ibaratnya gini, kalau mungkin karena saya juga mungkin karena gini, Kang Lipi, kita memang perlu menemukan apa yang menjadi strong why kita di dalam urusan perkomposan ya. Jadi ya dalam segala urusan kita perlu menemukan strong why ya, alasan terkuatnya gitu. Nah, ternyata saya melihat alasan terkuat saya itu dalam melakukan proses composting memang bukan di nilai ekonominya. Karena nilai ekonominya itu betul-betul sangat kecil sekali ibaratnya kalau buat saya gitu ya. Karena untuk bisa dapat walaupun kemudian saya tuh bisa dapat 5 liter pupuk cair itu per 2 minggu misalnya gitu ya.
Padahal sampahnya cuma sekitar 10 orang nih di rumah saya, itu per 2 minggu saya bisa dapat sekitar 5 liter. 5 liter itu saya bisa jual sekitar 75.000 ya, antara 50 sampai 75.000. Tergantung apa, atau biasanya saya kasih juga sih. Tapi artinya itu tidak menjadi sebuah hal yang utama kalau buat saya, Kang Lipi. Jadi dari saya malah bisa dibilang mungkin justru nilai ekonomi saya terbangunnya justru dari branding setelah itunya. Akhirnya saya dapatnya justru dari hal-hal turunannya apa? Saya diajak untuk edukasi, saya diajak untuk ngajarin composting di sana sini, saya diajak untuk kemudian membangun instalasi hidroponik sebagai turunan dari urban farming itu sendiri gitu. Dan kemudian saya dikenal sebagai seorang yang punya kepedulian lingkungan dan sebagainya. Itu yang kemudian kalau dari sisi ekonominya justru saya malah dapat banyak dari situ kan gitu ya. Ketika kemudian branding saya sebagai seorang katakanlah praktisi composting dan urban farming ini dikenal gitu. Jadi kalau dari sisi komoditinya, produk sampahnya, kalau untuk skala rumah tangga per orang hanya seorang diri saya sendiri itu sangat sedikit sekali sebetulnya. Ibaratnya tidak dikit banget lah ibaratnya. Saya bahkan menjadikan setiap uang yang masuk ke dari ranah itu saya balikin lagi buat urusan kebun saya gitu. Ibaratnya saya beli botol lagi apa segala macam, udah diputer situ aja sebagai sebuah sirkular yang saya coba rasakan. Jadi kalau dari sisi ekonomi jujur Kang tidak terlalu besar. Saya bisa bilang seperti itu. Tetapi saya bisa bilang bahwa kebahagiaan saya untuk kemudian bisa sampah organik saya tidak tercampur di depan lagi, wah udah itu sebuah hal yang nggak bisa dinilai pakai duit gitu ya, karena pertama saya udah nggak capek-capek lagi tuh ngurusin tempat sampah yang saya di depan itu, udah betul-betul isinya sampah kering. Bayangin Kang, dulu saya waktu masih kecampur satu hari itu saya bisa 2-3 kantong sampah. Kebayang dong, saya ada 10 orang masak, selalu masak. Saya pulang dari pasar kayak tadi gitu, ya udah hasil penyiangan itu kan pasti bisa jadi 1 kantong sendiri tuh, nyangin sayuran apa segala macam, dan itu kan kecampur sama kertasnya, plastiknya, sasetnya segala macam. 1 kantong, di situ dapat 2 kantong sehari, bisa bahkan sampai 3 kantong sehari loh Kang. Artinya pas minggu 21 kantong. Betapa penuhnya tempat sampah saya ya, memang benar begitu gitu. Nah, dan isinya kecampur-campur dan baunya luar biasa ketika mobil pengangkut sampahnya tidak datang, katakanlah delay 1-2 hari aja, wah udah tuh jadi seru tuh sekomplek tuh ya, udah pada nanya nih kok sampah nggak diangkut dan sebagainya. Nah, itu yang tidak saya rasakan Kang. Yang tadinya katakanlah bisa jadi 20 kantong seminggu, sekarang saya kantong residunya yang saya buang sampai ke TPA yang isinya katakanlah tisu atau kemudian remahan-remahan kertas dan sebagainya, itu betul-betul hanya bisa dihitung 2-3 kantong per minggu. Artinya kan benar-benar sangat berkurang kan. Nah, udah itu saja yang saya jadikan pegangan. Jadi kalau menurut hemat saya, ketika kita melakukan proses composting awalnya tergerak karena faktor ekonomi aja, berdasarkan pengalaman, mau dari skala yang sendirian, yang rumah tangga seperti saya, sampai skala kawasan bank sampah, sebagaimana mentor saya punya Mbak Wilda itu, di mana beliau sudah membina banyak sekali bank sampah TPS 3R di hampir seluruh Indonesia, dan beliau selalu jadi ketua dari asosiasi bank sampah seluruh Indonesia. Ya, beliau bilang bahwa kalau bank sampah berpegangan kepada hanya untuk ngitung per gram keuntungannya dan sebagainya, niscaya berhenti deh. Maksudnya itu sudah jadi polanya gitu. Jadi ketika dalam edukasi selalu kemudian intinya adalah pertama terapkan edukasinya dulu gitu. Temukan strong why-nya dulu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memang untuk saving environment gitu, untuk menyelamatkan lingkungan. Baru kemudian nanti di situ akan ada efek-efeknya, efek-efek ekonomi, efek ekologi, edukasi, belum ada efek kesehatan dan sebagainya, masuk semua sudah gitu. Nah, asiknya Mbak Wilda itu memang beliau punya bank sampah yang bisa menerima bahkan organik diterima. Terus kemudian 135 jenis sampah anorganik itu diterima sama bank sampahnya Mbak Wilda yang di Sentul City itu. 135 jenis, asal terpilah semuanya jadi duit lah di tempatnya Mbak Wilda, karena beliau sudah punya perusahaan yang dari hulu sampai hilirnya itu sudah dipersiapkan. Ibaratnya sampah organik kalau diambil sama beliau, segala pupuk cairnya itu udah ada yang nyerap, bahkan udah sampai skala ekspor dan sebagainya. Nah, kalau mau serius, sirkular ekonominya masuknya ke skala besar sekalian gitu, dan jaringannya sudah ada, infrastrukturnya sebenarnya sudah siap. Tinggal pertanyaannya siapa nih yang mau kemudian masuk di sana gitu, yang siap masuk di sana. Begitu sih kan kurang lebih.
yang bisa disampaikan mengenai efek keekonomian dari hasil composting? Ada lagi mungkin yang bisa kita obrolkan di 6 menit terakhir nih? Pertanyaan yang kedua nih kan, ya, silakan. Mengenai kan saya dapat info ini dari Lembang. Ada satu perusahaan, lupa lagi perusahaannya, kemarin ngadain pelatihan mengenai bagot. Oke. Mereka cari cari alternatif untuk nutrisi hidroponik. Oh gitu. Karena katanya kan sekarang perang Ukraina Rusia itu ngaruh untuk pengiriman nutrisi. I see. Baru dengar saya ini. Wah, seru nih. Terus siap. Mereka itu kewalahan, jadi yang tadinya hidroponik jadi landfill lagi, di tanah lagi, nanam di tanah lagi. Oke. Mereka juga ngasih tantangan ke semua peserta, silahkan bisa nggak bikin nutrisi yang bisa ngegantiin hidroponik. Hidroponik dalam skala yang besar lah, jadi mereka nanti beli gitu. Apakah bisa nggak pupuk cair atau hasil dari komposter ini untuk bisa ke hidroponik tanpa kita harus beli itunya abemik atau nutrisi yang cair itu kan, sedangkan itu kan impor ya Kang ya? Betul. Ya perlu ada racikan sih memang ya, bisa jadi gitu. Jadi bisa nggak kalau dengan komposter ini untuk hidroponik, atau memang sekarang kondisinya pertanian hidroponik itu dengan permasalahan perang ini berpengaruh atau enggak nih, Kang Wahyu bisa mengamati di situ, ada nggak pengaruhnya atau ada alternatifnya nggak untuk menanggulangi itu? Ini sebuah bahasan yang sangat menarik, dan karena saya masih pakai Zoom yang gratisan nih, Kang Lipi, kita sign out dulu. Nanti kita masuk lagi di link yang sama untuk kita lanjutkan ke sesi kedua ya buat teman-teman semua. Pastikan setelah ini kita masih punya sesi keduanya, saksikan selanjutnya jawaban saya atas pertanyaannya Kang Lipi seputar apakah POC gitu ya, hasil atau lindi dari hasil composting ini bisa nggak sih untuk kemudian jadi pengganti AB mix dari hidroponik? Saya akan jawab setelah ini. Tapi kita ketemu Bang di sesi kedua.